Kami dari kelompok 8 akan membuat video tentang filsafat pendidikan, yaitu implementasi Merdeka Belajar dalam sistem pendidikan Indonesia. Saya Luna Aidana Hampun. Saya Elfreda Lasmongka. Saya Lucia Linia Saketi. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Pada tahun 2019, Kementerian Kebudayaan Indonesia meluncurkan Belajar Merdeka sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang membutuhkan HP maupun barang elektronik untuk kebutuhan. Ini menekankan kebijakan berpikir fleksibel, penguatan literasi dan numerasi, serta menekan pada pendidikan karakter. Namun, dalam praktiknya, implementasi Merdeka Belajar menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pendidikan, baik dari sisi sekolah dan para peserta didik. Filsafat pendidikan adalah cara filsafat yang membahas hakikat, tujuan, dan dasar dari pendidikan serta memberikan pemikiran dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan. Filsafat pendidikan bertujuan juga untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan harus dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan tersebut dapat menggambarkan penerapan filsafat progresisme yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan eksistensialisme yang menghargai kebebasan berpikir serta keunikan individual. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator, bukan hanya satu-satunya sumber pengetahuan, sesuai dengan prinsip filsafat pendidikan yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membantu peserta didik menentukan makna dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka dalam sistem pendidikan Indonesia adalah proses penerapan kurikulum yang menekankan pada kebebasan, fleksibilitas, dan kemandirian satuan pendidikan serta guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan peserta didik serta kondisi sekolah. Baik, kasus nyata yang pertama itu tantangan implementasi kurikulum Merdeka di daerah. Kasusnya itu banyak sekolah di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, mengalami kesulitan menerapkan kurikulum Merdeka. Kendala utama adalah keterbatasan guru yang terlatih, kurangnya sarana belajar, serta akses internet yang minim. Guru-guru mengaku masih bingung menyusun modul ajar dan proyek berbasis P5 atau profil belajar Pancasila. Dampak implementasi tidak berjalan optimal, siswa lebih banyak masih memakai metode lama atau teacher center, bukan student center. Sumber berita, kompas.com 3 Agustus 2023. Dalam artikel berjudul Kurikulum Merdeka belum merata, sekolah di daerah tertinggal, terkendala fasilitas dan guru. Baik, kasus nyata yang kedua itu guru masih bingung menerapkan kurikulum Merdeka. Kasusnya, di beberapa sekolah di Jakarta dan Jawa Barat, sejumlah guru mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang diganti menjadi modul ajar. Banyak yang masih copy-paste dari internet karena belum paham teknis penyusunan. Dampaknya, proses belajar mengajar menjadi kurang inovatif dan tujuan Merdeka Belajar untuk memberi ruang kreativitas siswa tidak maksimal. Sumber berita CNN Indonesia 27 Juli 2022, artikel berjudul Guru Masih Bingung Terapkan Kurikulum Merdeka. Dan kasus nyata yang ketiga yaitu mahasiswa mengalami kendala dalam program MBKM. Kasusnya itu sejumlah mahasiswa peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM mengeluhkan kendala magang, terutama karena terbatasnya jumlah mitra industri yang bisa menerima mahasiswa. Ada juga yang mengaku kesulitan mengkonversi SKS setelah mengikuti kegiatan MBKM. Dampaknya mahasiswa kehilangan waktu akademik, beberapa harus mengulang mata kuliah karena tidak sesuai dengan program studi. Berita sumber berita tempo.com 15 Maret 2022, artikel berjudul Mahasiswa Keluhkan Kendala dalam Program MBKMB. Rumusan masalahnya yaitu apa yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada tingkat kesatuan pendidikan. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi Merdeka Belajar? Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar di sekolah-sekolah Indonesia, serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut.
Faktor yang pertama yaitu internet dan perangkat belajar tidak merata. Kedua, SDM pendidikan, adanya guru yang belum berinovasi atau masih nyaman dengan pola lama. Tiga, pemahaman kebijakan yaitu sosialisasi yang kurang mendalam membuat banyak pihak belum memahami sebelumnya. Empat, manajemen sekolah tidak sesuai dengan kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan yang mendukung fleksibilitas kurikulum. Yang kelima, ekonomi keluarga. Tidak semua peserta didik mendapat dukungan fasilitas belajar dari rumah. Baik, adapun upaya yang pertama yaitu peningkatan anggaran pendidikan untuk sarana dan prasarana belajar. Upaya yang kedua yaitu pemerataan akses teknologi dengan membangun infrastruktur digital di daerah 3T. Yang ketiga yaitu pengembangan komunitas belajar guru agar guru saling berbagi praktik baik. Dan yang keempat yaitu pendampingan intensif dari pemerintah daerah dan pusat untuk sekolah yang masih kesulitan. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung fasilitas maupun program. Jadi kesimpulannya ialah kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah maju yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun implementnya tidak terlepas dari berbagai tantangan, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Merdeka Belajar memiliki potensi besar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, Merdeka Belajar bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi juga sebuah gerakan untuk mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.